lu di sini cuma nyari bukti-bukti doang. Ini kita beneran mau deketin kamu sama semuanya. Bukan mau jauhin. Loh, kita lu nggak ngerti-ngerti sama semuanya. Terus apa? Ini masih sekecil ini guys ya. Kita pergi aja yuk kak. Jujur gue nggak tega ngedenger tuh anak nangis berdua. Dan apa yang membuat mereka tuh sampai setrauma itu gue nggak tahu. Please banget nih buat Baim sama Paula ya. Kalau memang lu tuh nggak bisa jadi suami istri, minimal lu itu bisa menjadi orang tua yang baik. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang kasus Baim aja, Baim Paul ya. Karena Nikita Mirzani kayaknya belum ada banget yang menarik gitu ya, menarik perhatian saya atau FYP di saya gitu ya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas apa sih kasus Baim Wong ini sampai viral banget. Soalnya muncul terus nih di FYP saya. Kayaknya kalau nggak saya bahas nanti kalian ketinggalan gitu kan. Oke, mari aja kita bahas. Buat teman-teman seperti biasa jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe yang merah-merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja beli aja nih. Yang pertama ada dari Purbasari. Kalau kalian pengen putih glowing, nah pakai Purbasari, harganya murah guys ya, cuma 15.000. Bahkan kalau di bawah 15.000 kalian kusaranin langsung check out ya, berarti itu lagi diskon ya. Nah kalau kalian udah putih, tapi nggak mungkin dong harus bau. Masa kalian bau sih? Temen aja, apalagi puasa-puasa kayak gini kalian bau. Udah dijauhin sama orang-orang. Mending kalian harus wangi sih. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Kita mulai dengan semprot Stella seperti biasa. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke topik rekamannya, nah di sini saya pengen ngasih buat subscriber saya mungkin yang nggak ngikutin kasusnya. Jadi dari Paulana sendiri membuat video seperti ini teman-teman ya. Dad, mamah jangan di sini nanti papa marah. Kita lihat videonya. Papa tuh baik adek, papa ngajarin mama kok sayang. Kalian lihat videonya, seorang anak biasanya sangat senang ketika ketemu mamahnya, tetapi ini tidak ya. Kenapa ini? Ini kenapa? Mereka masih kecil guys ya, kayak malah ketakutan gitu ya. Nah kita lihat ya komentarnya. Kenapa sih Paulana minggat nggak bawa anak-anaknya? Oh iya, jadi kan anak-anaknya tuh sama Baim ya. Ya Allah, kasihan banget sumpah mental mereka. Semangat kakak Paulana dan anak-anaknya. Baim ANJ. Waduh, ini netizen kesel banget ya sama Baim. Ya sebenarnya ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin didokteri, yaitu dengan cara memberitahu atau melihat ya suatu tindakan yang dilakukan orang tuanya, kayak marah-marah, bertengkar. Nah itu mungkin mereka takut trauma ya, seperti itu. Dan kita bisa lihat ya, ada rekaman percakapannya. Kenzo bilang gini, kita harus jagain mama. Terus apa? Ini masih sekecil ini guys ya. Kita pergi aja yuk kak. Berarti ya ini bisa kita garis bawahi pertengkaran ya. Berarti keributan ibunya dengan papahnya ya. Sering ribut mungkin ya. Mereka trauma ya. Ya Allah, nyesek aku denger ya. Sama nyesek ya. Nyesek lihatnya, pasti sakit banget dijauhi dari anak-anak. Seorang ibu yang melahirkan, mengandung, terus anaknya itu masih kecil masalahnya. Dan pemikirannya udah sampai seperti itu tuh. Ya kasihan banget ya. Nah bahkan ada rekaman nih ya. Kiano dan Kenzo terlihat kaget banget pengakuan dan kasih sayang dari Paulana. Ini mereka lagi deket banget tapi kok malah takut gitu. Kita lihat videonya.
Kalau kita lihat dari ekspresinya ya teman-teman nih, mereka berdua walaupun lagi makan es krim yang belakang nih ya, Kenzo mungkin ya namanya, sorry kalau salah, tapi ada rasa takut di wajah mereka gitu ya. Kakak No sekarang jadi pendiam, Kiano mukanya kelihatan takut kayak ada yang dipendam. Itu Kiano di pangkuan Paulana jadi nangis juga ujung-ujungnya. Ya Allah, gue menangis melihat malaikat berdua ini. Kenapa nggak ikut Paulana ya? Biasanya kalau balita ikut ibunya. Nggak tahu, mungkin karena kasus penceraian kan biasanya ada hak asuh ya. Hak asuhnya mau di mana nih? Nah, itu nggak tahu masalah mereka ya. Akhirnya nih ya, muncul seruan untuk boykot Baim Wong setelah viralnya video anaknya nangis histeris lihat Paulana datang. Takut dimarahi ayahnya Baim Wong. Semoga saya nggak seperti itu. Nggak kebaca lagi tulisannya guys. Oke, Mama jangan di sini, nanti Papa marah, nanti Mama dimarahin Papa. Baim, kenapa kata-kata itu seperti keluar dari mulut anak-anakmu, Baim Wong? Semoga saya nggak seperti itu. Oh. Tapi saya udah lama sih nggak ngeliat Baim ke acara TV lagi ya. Ini ada 3 bukti ya. Beredar video pembuktian Baim Wong jika sang anak tidak mau bersama ibunya. Bukti ke-1, bukti kedua, bukti ketiga. Oke, kita lihat videonya. Ini baru mau ngapain? Beneran lah, sama anak gimana? Mau ngapain? Iya, kita juga udah nggak gimana kok sama kamu Paula. Udah nggak ada gimana? Beneran lah bonding. Nggak bonding yang bener sama anak, nggak usah video ini yang bener. Kita juga nggak ada apa-apa. Ya udah, coba bilangin aja kok. Ya, udah yang bener aja sekarang. Lo juga anak buahnya bagaimana sih? Nggak ngajarin yang bener. Malah video-video beneran lah bonding. Lo mau gimana? Enggak, bukan. Itu lah, nggak usah pura-pura. Tanya. Kita bakal oke kok. Iya, ini juga ada. Bukan lo, handphone dia. Udah lah. Kita nggak bego-bego kok di sini beneran deh. Yang benar lah, lu mau gimana sih? Ini kan anak sama ibu. Lu ajarin yang bener juga. Orang gua udah bel-bel aja gimana? Gak apa-apa, gue juga gak kemana-manain. Lu juga gila sih kadang-kadang. Oh, CCTV juga lu gak hapus juga gak gimana-gimana. Udah lah, kita gak pakai buat apa-apa kok. Ya enggak. Gak pakai buat apa-apa. Boleh lah yang bener anak kayak gimana. Dewasa lah dikit jadi orang, gak usah bukti-bukti terus. Ini kita orang bener nih, kita mau deketin sama ibunya gimana sih? Lu di sini cuma nyari bukti-bukti doang? Apa sih? Ini kita beneran mau deketin kamu sama semuanya, bukan mau ngejauhin. Loh, lu nggak ngerti sama semuanya. Suruhlah dia nih berdua nih ikut di pengadilan, lihat bukti semuanya. Gimana sih? Gak ngerti apa-apa. Kesini cuma kayak begini doang, nyari buktinya. Lu gak ngerti apa-apa berdua. Oh, disuruh dia doang, udah tahu dia begitu. Wow. Ini rekamannya sih kayak Baimnya emang kesel banget ya. Nadanya tuh nada kesel guys ya, nada tinggi ya. Rekaman percakapan Baim dengan Paulana dan asistennya Paulana tentang video beredar kemarin. Oh, dia marah sama Baim ya. Oke. Jadi Baim orangnya agak sedikit emosional lah ya. Berarti Kenzo yang takut mamanya dimarahin papanya memang bener ya. Harusnya sih bener, karena kita bisa menyimpulkan dari video rekaman ini suaranya tinggi sih. Baim itu masih emosional ya. Padahal kemarin si Baim juga buat video pas mau nganter anak-anaknya ke mamanya biar jadi bukti kalau anak-anaknya nggak mau sama mamanya. Guys, kalian tim mana nih? Tim Baim atau tim Paulana? Saya ngikutin aja deh ya alurnya. Ya udah. Kasih bilang mama benar, takutnya papa dikira ngambil anak sayang. Papa nggak mau dibilang itu. Iya. Tuh, mau jemput? Kok setan? Takut lagi ya. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Mana ada Cikanya? Kamu ngapain marah-marah depan anak sih? Kamu ngapain marah-marah? Itu lihat tuh. Ada trauma semuanya. Kamu kok kayak gitu sih sama anak? Kamu kok kayak mana kayak begini sih?
Masuk mobil aja mereka sampai takut guys. Kamu kok gitu sih sama anak-anak? Ayolah bang, tahu ya ada kamera. Perasaan Polana kagak ada aneh atau marah-marah. Deh bang, kalimat dan nadanya manis bener. Perasaan Polana gak marah-marah. Iya sih, Polana gak marah-marah ya. Kita lihat deh pendapat dari netizen. Iya udah mampu. Gue habis nangisin video Keanu sama Kenzo yang dia takut ketemu maknya. Gue nggak tahu deh di sini siapa yang salah ya. Cuman yang pasti kedua orang tuanya tuh bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama anaknya. Dan gue tuh cuma kasihan sama Kenzo sama Keanu-nya. Jujur gue sampai agak kesel ya sama Baim karena dia maksa anaknya untuk ikut. Walaupun gue tahu ya ini demi hubungan ibu sama anak baik-baik aja. Jujur gue nggak tega ngedenger tuh anak nangis berdua. Dan apa yang membuat mereka tuh sampai setrauma itu gue nggak tahu. Please banget nih buat Baim sama Paula ya. Kalau memang lu tuh nggak bisa jadi suami istri, minimal lu itu bisa menjadi orang tua yang baik, udah damai, turunin ego lo, bener-bener sama-sama gitu ya ngejaga anak bareng. Entah lo bagi tugas atau bagi waktu. Ya awal-awal mungkin lo pergi berdua dulu biar misalkan Keanu sama si Kenzo-nya mau gitu pelan-pelan sama Paula. Kasian lah, please. Aduh gue gak tega banget ngedengernya, tau gak? Oke. Kalau dari pendapat netizen ini trauma ya, karena kemungkinan kalau sering bareng mereka berdua sering bertengkar, yang dimana posisinya ada mereka berdua, mereka males gitu ya. Lanjut, Baim Wong bagikan video Keanu dan Kenzo menolak bertemu Paulana. Mama cuma perlu dipeluk doang, kasihan mama dong. Pusing. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa beneran sama papa. Sini. Gendong papa sini, gendong papa sayang, yuk. Kenapa sih kak? Ya udah, dek, yuk. Yuk kita ke mama yuk. Yuk. Udah berapa hari ini belum ketemu. Jadi kita lihat dulu, kalau nggak ada nanti sama papa lagi. Yuk. Sayang. Ayo sama papa nggak. Nggak mau ketemu karena tahu Paulana kamu marahin. Ya sepertinya itu sih yang trauma mereka berdua ya. Sebenarnya apa sih persamaan antara Paula Verhoeven sama Sania Marwah? Diduga keduanya itu sulit banget ketemu anak kandungnya. Jadi baru-baru ini Paula Verhoeven itu baru aja ngepost video viral di akunnya terkait dengan dia itu sulit banget ketemu dengan anaknya. Walaupun pada akhirnya bertemu, tapi kalian dengerin baik-baik deh. Nanti papa marah. Nanti mama dimarahin papa. Oh iya, enggak, papa tuh baik adek. Papa nggak marahin mama kok sayang. Anaknya itu menyuruh ibunya untuk pulang karena takut ayahnya akan memarahi ibunya. Gue sebagai seorang ibu yang anaknya hampir sama lah umurnya sama anaknya Paula, bener-bener terenyuh banget nonton ini. Jujur, anak seumur ini nggak mungkin banget ngomong seperti itu kalau tidak. Yang pertama adalah melihat ayah dan ibunya berantem secara langsung, dan yang kedua adalah doktrinan dari orang terdekat. Seenggaknya itu yang gue alami di keluarga gue sendiri. Seperti yang bisa kamu lihat sendiri bahwa anak umur segitu itu membutuhkan sebuah stimulasi serta interaksi sosial. Itulah yang membentuk perilaku anak di kemudian hari. Sebejat-bejatnya orang tua, itulah tetap orang tua kita. Dan jika memang kedua orang tuanya memiliki masalah masing-masing nih, janganlah dibawa ke anak-anaknya, gengs. Masalah orang dewasa tetaplah masalah orang dewasa. Kayaknya memang tidak etis jika anak itu dibawa ke masalah-masalah orang dewasa. Tapi kalau kita lihat lagi tentang hak asuh anak setelah perceraian, ternyata dasar hukumnya itu terbagi dua, untuk muslim dan non-muslim. Kalau untuk muslim, kita bisa lihat di pasal 105 terkait dengan kumpulan hukum Islam. Pada intinya adalah untuk hak asuh anak di bawah 12 tahun itu masih dengan ibunya. Sedangkan 12 tahun itu anak bisa memilih untuk tinggal dengan ayahnya atau ibunya. Bagi non-muslim bisa mengacu pada jurisprudensi. Kalian bisa lihat di sini bahwa kurang lebih sama ya, bahwa anak di bawah umur itu tetap dengan ibunya. Kecuali ibunya itu terbukti tidak dapat merawat anaknya. Jadi intinya mau non-muslim ataupun muslim, semua itu sama ya. Anak di bawah umur itu masih dengan asuhan ibunya. Lagian gue juga bingung nih, mantan suaminya Paula sama Sania Marwah itu kok kayak lebih cewek daripada cewek gitu. Kok rempong bener? Biasanya kan yang rempong cewek, ini kok yang rempong cowok. Apakah benar-benar tidak becus ibunya sampai nggak bisa ketemu anaknya? Please banget ayah ibu, masalah dewasa itu jangan dibawa ke anak. Karena anak sekecil itu memorinya tuh benar-benar kuat loh. Kalau kamu kira anak kamu itu bakal lupa, nggak. Pasti sampai dewasa itu bakal kebawa. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika dia dewasa nanti. Please stop bersifat egois.
Kasus ini berat banget ya daripada kasusnya berat ya. Sini sebenarnya ibu dan anak gitu ya, cuma terkena sosial media jadi banyak kena sorotan, apalagi anak kecil ya. Kita kan sebagai netizen kayak tersentuh hatinya, apalagi anak kecil kayak gitu dibuat trauma, sama-sama nggak bisa meredam emosi ya keduanya. Ada anaknya udah trauma. Komnas anak mana deh? Komnas mana? Komnas artis loh ini, panutan kok nggak ikut campur. Boro-boro Komnas anak, omongan hakim pengadilan pun kagak akan dia gubris itu, kecuali hak asuh jatuh sama Kak Paula. Kak Paula yang bisa adil sama anak dan tidak akan membatasi apalagi melarang. Next, emang Mbak Im pisah sama Paulana kenapa? Katanya Paulana selingkuh, tapi buktinya nggak ada kayaknya. Oh iya benar-benar. Jadi Mbak Im sama Paulana ini selingkuh. Mungkin Mbak Im masih kesel banget ya ngelihat wajahnya Paulana, jadi ya dia nggak bisa mengontrol emosinya. Bahkan kalau ngomong sama Paulana aja nadanya masih nada tinggi ya, logatnya ya. Lanjut lagi, kita ke statement dari pembantunya. Ibunya sendiri gimana buat kalian? Bahwa di situ kan terkesan bahwa ibunya ini kan memang yang orang yang terzolimi, orang yang tidak seperti inilah gitu loh. Ya kalau terzolimi kan misalnya ada bukti, ada itu ya misalnya ada kekerasan atau apa ya laporin aja ke polisi gitu, minta keadilan lah. Misalnya ya kalau misalnya ada itu. Tapi pernah nggak sih dengar mereka berantem gitu? Enggak. Belum pernah. Sama sekali. Enggak sih. Tapi kalau menurut kalian Gak pernah. Terus hal yang dilihat anak-anak itu apa? Ini aneh sih. sendiri, kalau ibu sendiri gimana sih buat kalian? Orangnya seperti apa sih? Ibu ada baiknya, ada sisi baiknya. Ya namanya manusia mungkin hilaf juga ya kadang. Mungkin sama karyawan-karyawan gitu. Ya mungkin besok-besok kalau ada yang bantuin ibu ya mungkin bisa dirubah cara memperlakukannya gitu loh, lebih manusiawi lagi. Ada selama ini tidak ini? Iya maksudnya soal makan tuh mesti diperhatiin orang-orang yang kerja sama dia, gitu-gitu. Orang sakit tuh jangan disepelein gitu. Menghargai karyawannya. Tuh menghargai karyawannya. Emang kalau Mbak berapa lama sih kerja Mbak? Aku sama ibu 1 tahun. 1 tahun. Kalau Mbak? Iya 1 tahun kita. Dah, gak percaya, sulit dipercaya. Saya lebih percaya Kenzo ya, anak-anaknya Mbak Im sama Paulana nih. Oke, kita lihat klarifikasi dari si Mbak Im Wong. Saya saya ada videonya, saya nganterin anak saya ke rumah Paula karena anak saya nggak mau ketemu, saya paksa mau ketemu. Ayo, nggak boleh gitu sama papa, mama, ayo ketemu. Baru nyampe sudah nangis, dan di situ dramanya sudah pasti ada terus. Paula tuh ampun, saya sampai kadang-kadang suka, ya Allah, Paula kalau aku nggak peduli ngapain sekarang aku anterin anak ke rumah sih. Aku kadang-kadang suka bingung, kadang-kadang ini ngapain gue di sini. Gue berkali-kali Paula nganterin anak ini untuk supaya sama lu. Sampai bingung. Maksudnya semua diputar balikan, serasa saya itu yang paling jahat. Dan di pengadilan saya juga bilang, saya sekarang mikir gimana caranya anak dekat sama ibunya. Dan pas waktu forensik anak juga, saya pengaduannya ke mereka, tolong deketin anak sama ibunya lagi. Dia pun kaget, bukannya saya tuh seperti mau tolong dong ini bantuin gua untuk itu. Enggak, tolong dong deketin anak sama ibunya, bisa ditanya semuanya. Tapi anaknya yang tidak mau, anak ini selalu dijadikan sebagai objek dalam persoalan ini, seakan-akan sebuah benda mati. Anak itu juga punya, dia bisa ngomong, bisa menyatakan jahat mamanya dan sebagainya. Di dalam persoalan-persoalan hak asuh anak, hadana. Tapi di situ kayaknya Kenzo bilang bukan mamahnya yang jahat ya teman-teman, tapi Mbak Im yang marah gitu kan. Mama jangan kesini, nanti mama dimarah. Kok bisa buat statement mamanya yang jahat? Nah, itu hampir sama dengan persoalan adopsi. Syarat yang terpenting adalah seseorang itu sehat jasmani dan rohani. Ingat, hadona itu hampir sama dengan adopsi. Perbedaannya kalau hadona itu kepada
keluarganya, ayah atau ibunya. Sedangkan adopsi bisa kepada orang lain. Syaratnya sama, adalah sehat jasmani dan rohani. Apabila salah satu tidak sehat, atau jasmaninya atau rohaninya, dia tidak punya hak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak. Sabar, Paula. Sabar. Yuk, sama-sama besarkan anak. Sabar. Saya selalu bilang sama dia, sabar. Oh, saya paham. Ini alasan Paula men-share video tersebut ya. Paula udah nggak sabar, tiba-tiba pas ketemu anaknya, reaksi anaknya kayak gitu, malah pengen nggak ketemu ya. Oh, ini alasan Paula men-share videonya ya. Saya kalau kayak gini ingat sama papa saya. Kenapa? Papa saya itu depan TV terus. Dia sakit juga gara-gara dia selalu melihat berita. Saya tuh sampai ke rumah, Pak, saya nonton TV dan dia, papa saya tuh kalau sama Paula, ya Allah, tapi saya selalu melihatnya kayak semuanya itu. Saya sampai kadang-kadang juga, ya Allah, saya tenang, gak apa-apa lah, insya Allah mudah-mudahan kalau saya tuh apa mahal buat saya itu aja. Saya bingung harus gimana sebenarnya, jujur saya ngomong gini juga sebenarnya nggak tahu ini benar atau salah, cuman saya harus membela diri saya sekarang karena ini terlalu besar. Dan kadang-kadang teman saya pun juga percaya lagi, tapi yang nggak percaya terima kasih karena dia langsung telepon saya, nggak mungkin saya punya sifat untuk bisa anak benci sama ibunya, karena mungkin saya nggak dilahirkan itu sama orang tua saya. Gimana sih, bingung saya. Keluarga saya semuanya harmonis, nggak ada ngumpul sekarang semua berlima karena ajaran orang tua saya. Dan saya tidak pernah mengajarkan satu kata pun ke Kiano, enggak, selalu sayangin mama ya. Kalau saya begini tiap pagi, tiap bangun saya begini, saya selalu diajarin mama saya antara gini atau belakangnya. Jadi anak soleh, jadi anak pintar ya, sayangin mama papa ya. Papa, nggak boleh sayang mama ya. Tiap hari saya diajarin mama saya, ketika bangun sama sebelum pas mau tidur, lalu sininya itu momen paling benar-benar anak ingat siapa orang tuanya, apa yang mau didengar sama anaknya. Saya diajarin sama orang tua saya seperti itu. Gak mungkin saya suruh anak saya benci sama ibunya, gak mungkin lah. Buat saya berat atau enggak tergantung penilaian saya ya sama masalahnya. Buat saya ini cuma harus yang saya lalui aja, gak boleh bilang berat karena semua masalah juga datangnya dari Allah. Gimana cara kita mau nyesal itu? Gak boleh. Kok saya jadi bingung ya teman-teman. Ini titik permasalahannya di mana? Kalau Mbak Im bilang kayak gini, dia digaris bawahi dia tidak ada menghasut. Apa yang dibilangin Kenzo itu tidak benar. Seperti biasa lah ya, saya serahkan ke komentar netizen saja. Tapi gue nggak percaya Paula selembut itu anaknya bisa nggak mau sama dia. Gue yang kayaknya mak lampir aja anak tetap deket kayak gue. Apa dia udah terbiasa gitu ya sama Mbak Im Wong, jadi pengennya deket Mbak Im aja ya. Tapi ya nggak sampai bilang mama jangan kesini nanti papa marah ya. Next, masa ya anak gak mau sama ibunya, apalagi Paula kan lembut. Gue aja yang suka jadi mak lampir, anakku tetap nempel mulu. Kayaknya konsepnya bukan Paula jahat atau kayak gimana deh ya. Kayaknya lebih ke trauma sih, lebih percaya anak kecil sih Kenzo sama Kiano. Sampai bilang kita kabur aja yuk kak. Wah, asli ya, bahaya itu ya, bisa kabur guys ya mereka. Kenzo, mama jangan kesini nanti papa marah, nanti mama dimarahin papa. Kita harus gimana kak? Kita harus lindungin mama. Kita pergi aja yuk kakak. Netizen simpulkan sendiri ya. Gimana tanggapan kalian tentang video ini? Ya ini berbuntut panjang ya kasusnya ternyata. Oke, kita coba lihat lagi apa kelanjutan selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe. Ya jadikanlah konten saya sebagai updatean berita atau sisi ambil hiburannya saja. Buang kata-kata negatif, sisi buruk ya. Saya undur diri dulu. Kalau salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.